Sisi praktisi hukum dan juga dari Dewan Etik Perlindungan Nasional Indonesia. Ya, terkait dengan ini bicara juga soal masalah hak asuh. Hak asuh itu sebenarnya jatuh kepada Inara, sudah putusan Mahkamah. Artinya segala urusan menyangkut anak ini itu semua harus seizin daripada pemilik hak asuh. Nah, kenapa Inara datang ke lembaga perlindungan anak? Karena dia merasa bahwa anaknya yang dibawa oleh mantan suaminya, bapak dari anak-anak, ya, atau surah Virgo, itu tanpa izin atau dengan paksa. Jadi kalau menurut saya memang Virgon harus taat kepada undang-undang yang berlaku. Karena bagaimanapun Inara mendapatkan hak asuh itu kan harus putusan pengadilan. Sebenarnya simpel saja, Virgon ajukan surat permohonan ke pengadilan untuk membatalkan hak asuh kepada saudara Inara. Alasannya bahwa dengan pemberitaan viral kasusnya Inara dan lain sebagainya akan membentuk terkait dengan psikis anak. Ya, itu bisa. Dan kalian harus sadari bahwa hak asuh itu masih melekat di Inara, belum berpindah atau belum ada putusan pengadilan bahwa Inara sudah bersalah. Ini kan masih dalam proses. Dan kita harus tahu bahwa dalam kasus proses pidana kita harus memegang konsep bahwa itu belum tentu bersalah karena belum ada putusan pengadilan. Ya kan? Setiap kasus yang dilaporkan itu orang yang dilaporkan itu belum tentu bersalah. Dia masih punya hak kecuali sudah ada putusan pengadilan yang inkrah. Oh, kalau putusan pengadilan negeri dia divonis, dia masih ada hak untuk mengajukan banding. Jadi kalau saran saya kepada saudara Virgo, saya yakin sekali Virgon dan ibunya ataupun mamanya Virgon itu mengkhawatirkan psikis anak karena pemberitaan yang begitu mainstream di media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalian jangan lupa bahwa apapun itu harus melalui putusan pengadilan. Karena hak asuh anak pun jatuh kepada saudara Inara itu melalui putusan pengadilan. Ya, supaya kita harus menghormati, tunduk dan taat kepada undang-undang. Karena putusan pengadilan itu adalah undang-undang. Virgon bisa masuk ke ranah pidana Pak kasus ini? Ya, sekarang kita lihat, ini udah pasti melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena kan harusnya anak masih di bawah umur mendapatkan ya kasih sayang dari seorang ibu. Apalagi ibunya adalah pemilik hak asuh. Ini kan pelanggaran hukum. Tapi kalau menurut saya mungkin Komnas PA akan memfasilitasi untuk memediasi karena Komnas PA ini kan tidak ada penegakan hukum langsung. Dia pasti larinya ke mediasi, larinya dipanggil, sosialisasi, didudukin, dicari posisi baik untuk. Ini bicara bukan Virgon dan Inara, bicara tentang masalah masa depan anak masing-masing. Saya setuju kalau Virgon itu merasa bahwa anaknya bisa terganggu psikisnya kalau pemberitaan ini terus berjalan dan akan mengganggu psikis anak. Tapi kalian harus sadari bahwa hak asuh itu jatuh kepada seseorang, bukan hanya asal diberikan, tapi sudah melalui putusan pengadilan. Maka caranya juga Virgon sebagai bapak dari anak-anak harus mengambil sikap menggugat, membatalkan hak asuh Inara di pengadilan, dan sehingga hak asuh itu beralih kepada Virgon dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan. Dan akhirnya masuklah ke proses anugerah. Ini menyangkut asal muasal sebab akibat terkait kasus Inara, dan akhirnya pihak polisian penyidik bilang akan melanjutkan proses dari Mawar, pelaporan dari Mawar, dan akan segera mungkin memanggil Inara dan Insan. Ini masih kan masuk yang kayak tadi kan, makanya kenapa diambil anaknya setelah pasal itu. Abang sebenarnya gimana menilainya? Kasus Inara dan Insanul ini bisa jadi tersangka atau gimana? Ya, kalau menurut saya prosesnya masih berjalan. Kita harus percaya kepada pihak penyidik, pihak kepolisian dalam hal ini memproses kasus ini. Ya, saya tahu bahwa kasus sudah naik penyidikan. Artinya bahwa polisi sudah menemukan ya, alat bukti terkait dengan laporan daripada seorang Mawar. Tapi kita harus sadari bahwa undang-undang KUHP yang terbaru, undang-undang tahun 2003 memang tidak mengenal yang namanya pernikahan siri, pernikahan agama, pernikahan adat. Menikah sesuai dengan undang-undang. Apalagi ketika menikah siri pun tidak ada persetujuan daripada istri pertama. Ya, itu pelanggaran hukum. Dan saya yakin kasus ini akan berlanjut. Kalau memang tidak ada mediasi dan tidak ada penyelesaian secara keluarga atau si Mawar mencabut laporannya terhadap Fahmi dan juga Inara, kasusnya akan berjalan karena ini bicara tentang undang-undang.
saya perlu jelaskan analisisnya bahwa ini menyangkut undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang tahun 1974 akan menjamin terkait dengan perkawinan yang sah. Ya. Yang kedua, ada juga kita undang-undang hukum pidana yang harus kita hormati bersama, bahwa kita undang-undang hukum pidana kita tahun 2003 kemarin yang disosialisasikan tahun 2006 bulan Januari kemarin, itu kita harus tahu bahwa itu undang-undang itu tidak mengenal yang namanya pernikahan di luar daripada pernikahan secara undang-undang, artinya pernikahan yang secara sah di agama dan juga didaftarkan ke negara itu. Dan juga harus kita sadari bahwa terkait dengan kasus perselingkuhan atau bicara tentang perzinahan, ini kan sudah dilaporkan dan proses sudah berjalan. Dan kalau menurut saya, kalau dengan undang-undang terbaru kita, dengan undang-undang KUHP tahun 2003, unsurnya terpenuhi untuk kasus ini running sampai ada penetapan tersangka. Tapi ya kita lihatlah prosesnya seperti apa. Dan juga peraturan Mahkamah Agung, ya di sini juga jelas tentang kompilasi hukum Islam, ya kan. Dan posisi hukum dari para pihak harus jelas juga nih. Mawa itu siapa? Wartina Mawa itu siapa? Dia sebagai istri sah, ya, yang memang secara hukum mendapatkan perlindungan hukum atas rumah tangganya, termasuk mengajukan laporan ke lembaga hukum dan mengklaim hak-haknya sebagai istri sah. Ini saya berada di posisi istri sah nih, supaya jelas bahwa negara ini harus melindungi hak-hak daripada istri sah. Kalau ihsanu fahmi atau seorang fahmi itu berpotensi dikenai tuntutan pidana maupun perdata, ya, seperti tuntutan ganti rugi akibat dari kerusakan hati atau kehormatan yang dialami oleh istri sah. Itu bisa itu. Ya, ada aturannya. Inara Rusli juga sama. Dia tidak memiliki status hukum sebagai istri sah, sehingga hak-haknya seperti warisan, hak asuh, kalau jika ada ya, dan perlindungan hukumnya tidak diakui secara hukum. Jadi saya hanya mau sampaikan kepada nona-nona yang cantik yang saat ini tinggal sama suami orang atau menikah di luar pada undang-undang, menikah secara undang-undang, sebaiknya minta segera dinikah secara undang-undang. Isbat nikah. Karena apa? Karena itu kalian itu tidak dapat apa-apa. Warisan tidak dapat, hak asuh anak tidak dapat, perlindungan hukum pun tidak dapat. Maka berbahagialah kepada istri-istri sah yang menikah secara agama dan didaftarkan kepada negara. Kalian jangan khawatir. Saya sebagai salah satu pengacara pelindungan perempuan dan anak, kalian harus tetap menjaga rumah tangga kalian. Kalau ada yang mengganggu rumah tangga kalian dengan alasan nikah adat, nikah siri, ataupun alasannya secara hukum itu tidak sah, dan kalian boleh mengklaim, boleh melaporkan yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum.